Pak Jokowi menyatakan 99,9% sudah pulih. Itu semata faktor kesehatan atau ada hal lain? Satu-satunya dalam sejarah mantan presiden yang katanya akan kembali ke Solo, mau kampanye kembali bagaimana pokok E gitu. Kalau pokok E, pokok kita nggak laku lagi. Siapa yang paling terancam dengan turun gunungnya Jokowi? Orang-orang yang pernah dendam begini itu bahaya. Kalau kita nggak penggal lehernya, leher kita dipenggal. Jadi ada aroma balas dendam juga dari Jokowi? Ya pastilah. Kelicikan, bagaimana manuver, bagaimana taktik politik, itu ilmu saya sama Jokowi. Peran apa yang ingin dimainkan oleh Pak Jokowi? PSI bilang, Partai Gajah bilang, oke, kita tidak akan melampaui dari Gerindra, gitu kan? Itu sebenarnya strategi licik. Kalau ketahuan nanti mengancam eksistensi partai incumbent presiden, digergaji juga nanti. Operasi senyap juga itu. Dalam rumusnya Pak Jokowi kan gitu, karena memang orang ini nggak pernah puas kan sebenarnya. Dan dalam benak beliau adalah kekuasaan sampai kiamat gitu. Kaisang mungkin ketua umum tetap, habis itu yang lain-lain keluarganya ya dipersiapkan jadi kepala daerah. Ada campur tangan Pak Jokowi untuk Ade Armando minggir dulu. Jangan diteruskan, karena ini kalau Ade Armando nggak mundur, ini akan menyeret PSI-nya. Kalau berlindung sama Jokowi itu udah berlindung sama dengan Tuhan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Margi Syarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber terkait pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang menyatakan dirinya sudah 99% pulih dan siap keliling Indonesia untuk menyerap aspirasi rakyat. Ada agenda apa dari pernyataan Pak Jokowi? Saya akan berbincang langsung dengan seorang pengamat politik dari Voxpol. Langsung saja saya sapa Pangi Sarwi Caniago. Udah Pangi. Siap Bang Margi. Terima kasih. Ketemu lagi setelah saya dari Manado ya. Udah, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu hal yang lazim untuk seorang presiden yang sudah purna tugas, dan menurut Uda ada agenda apa dari pernyataan Pak Jokowi tadi? Iya, semua itu adalah ambisi ya, agenda yang selalu pasti panggung depannya agenda rakyat, agenda kebangsaan, agenda untuk bagaimana menyelamatkan PSI supaya PSI bisa lolos kan di ambang batas parlemen. Tapi saya yakin PSI nggak lolos kalau ambang batasnya misalnya 7% atau 10% sekalian. Tapi kalau 4% bisa iya bisa tidak, bisa lolos atau tidak kan, itu tergantung Pak Jokowinya, karena kan tulang punggungnya Pak Jokowinya gitu. Jadi agendanya adalah ya akan berbalik dengan agenda sebelumnya, karena memang kan dulu Pak Jokowi itu yang kan pemimpin itu kan dipegang dari omongannya, seiring, sejalan, seiyah, sekata antara perkataan dengan perbuatan dengan omongan dulu ya, dengan yang disampaikan. Pak Jokowinya bilang saya akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa kan, itu diantarlah pakai pesawat waktu itu kan secara resmi. Kemudian ternyata tidak sampai di situ. Sekarang bagaimana Pak Jokowi sibuk dalam mengomentari persoalan kebangsaan ya, mengurus PSI, bagaimana PSI sekarang menjadi target beliau untuk saham beliau kayaknya ada di PSI itu besar gitu sekali kan. Nah kemudian akan menyapa, menyalami, berkeliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk mengkampanyekan PSI. Karena nampaknya bagi Pak Jokowi, kalau PSI ini kalah, maka redup lagi gitu karir politiknya, karir anak dan keluarganya kan. Nah kalau PSI ini lolos, maka memang partai itu kan untuk ke agendanya adalah agenda bersama, organisasi, roda organisasi agendanya bersama kan. Tetapi itu kan partai keluarga juga sepertinya begitu, walaupun memang di PSI ada faksi-faksi juga saya lihat. Nah agendanya adalah agenda untuk memastikan, nampaknya Pak Jokowi sangat level confident bahwa kalau dia yang turun kampanye dengan kondisi tubuhnya katanya udah 99,9% sudah sehat gitu. Katanya bulan Juni ini akan menyapa, akan berkeliling Indonesia mengkampanyekan, saya terus terang mengkampanyekan keluarganya, bukan PSI-nya, mengkampanyekan keluarganya. Bagaimana menyampaikan bahwa kalau nggak ada PSI saya nanti keluarga saya tidak jelas lagi masa depannya.
Jadi kalau nggak ada PSI, saya nggak ada yang melindungi saya, menjaga saya. Nah itulah intinya. Nah kalau persoalan demi partai, demi kaderisasi, demi itu tuh kan soal lain, itu panggung depan. Oke. Panggung belakangnya adalah untuk keluarganya. Ini Iya. partai keluarga kok gitu. Iya. Nah kalau bacaan udah Pangi, Pak Jokowi menyatakan 99,9% sudah pulih. Itu semata faktor kesehatan atau ada hal lain yang ingin disampaikan melalui pesan 99,9% sudah pulih? Ya mungkin pesannya 99,9% itu bahwa beliau memang udah bisa untuk turun langsung gitu. Jadi selama ini kan memang ada penyakit ya yang dikesankan publik kan gara-gara stres, gara-gara ngurus ijazah kan. Jadi ada alergi atau apalah istilahnya, imunitasnya yang bermasalah gitu kan. Tapi intinya sih sebenarnya ya ini kampanye untuk 99% ini akan turun gitu, akan turun ke bawah, bertatap muka, menyapa rakyat, dan dianggap Pak Jokowi masih punya magnet elektoral, punya sosok figur yang masih dianggap masih banyak penggemarnya, sosok yang dianggap masih kemana-mana, meskipun tidak semua ya. Kalau kita orang yang masih berpikir rasional, yang masih masuk akal kan, kita akan pegang omongannya dengan perkataan perbuatan selama ini banyak yang tidak sejalan, seia sekata. Akan pergi ke Solo, ternyata pergi ke seluruh Indonesia, kan, keliling Indonesia. Kemudian ke Sengkranan belok kiri, kan begitu selama ini, iya, sudah, tapi belum. Kan itu yang dipegang oleh publik, konsistensi itu. Apa yang disampaikan, itu sebaliknya, gitu kan, selama ini. Tapi, ya itu sah-sah saja sebagai warga negara yang punya kedudukan sebagai mantan presiden, ingin punya partai, karena itu kan kebanggaan di Indonesia itu punya partai kan. Ya, oke. Salah satu sabuk pengaman lah Oke. kalau partai politik itu. Udah 99,9% sudah pulih ini, apakah bisa dibaca sebagai konsolidasi yang sudah mantap, baik relawan, jaringan pendukung, maupun komponen lainnya yang selama ini memang berada bersama Pak Jokowi ketika berkuasa? Ya memang Pak Jokowi mungkin punya modal yang cukup percaya diri ya. Level confidence-nya bagus, meyakini bahwa mereka punya kader yang militan, anak muda. Banyak juga kemudian hari ini berbondong-bondong atau migrasi dari partai-partai lain pindah ke PSI gitu kan. Dan mereka juga meyakini bahwa mengambil kader lain itu lebih menjanjikan gitu, yang udah pasti, yang sudah punya basis, yang sudah punya suara gitu ya, dibanding harus mengkader dari awal. Nah itu nampaknya PSI itu meyakini itu, mazhab itu, bahwa makanya tidak heran kita banyak partai-partai lain sudah mulai yang migrasi pindah ke PSI gitu ya, dari partai-partai yang sebelumnya partai besar gitu. Nah itu yang kedua adalah beliau punya jejaring relawan, dan relawan yang beliau rawat selama ini itu juga dianggap mesin partai PSI ke depan. Terutama tidak hanya relawan di PSI, tetapi termasuk ya thermalnya ya pasti juga akan dijaga gitu, dipelihara kan, akan dilindungi. Dan terbukti Pak Jokowi bisa seolah-olah terkesan bisa melindungi self-sister kan sampai hari ini. Itu kan mengkonfirmasi itu orang gitu, bahwa kalau berlindung sama Jokowi itu udah berlindung sama dengan Tuhan gitu loh. Sekolah itu membuat orang loyal gitu kan. Oke. Ya ngapain kita kalau orang nggak bisa lindungin kita, ngapain kita bela? Dia bilang, ya saya akan bela, akan saya mati-matian, habis-habisan, makanya thermal mati-mati habis-habisan. Karena dia yakin dia juga akan dilindungi gitu. Kalau dia, bagaimana dia bela, dia saja nasibnya nggak ada satupun yang bisa melindungi, gimana? Oke. Menyerap aspirasi rakyat di seluruh Indonesia, itu dalam kapasitas apa? Di luar yang tadi udah sampaikan ya, sebagai mastermind dari PSI. Peran apa yang ingin dimainkan oleh Pak Jokowi dengan menyerap aspirasi rakyat dengan berkeliling Indonesia? Ya, saya nggak tahu ya, tapi kan bagaimanapun beliau mantan presiden ya. Pasti banyak yang beliau akan banding-bandingkan, bangga-banggakan ya di masa lalu gitu ya. Yang beliau pernah lakukan, yang pernah dia perbuat untuk rakyat gitu. Itu yang barangkali beliau akan mencoba mengingatkan kembali memori masyarakat bahwa saya pernah menjadi kepala negara 10 tahun sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden, yang saya nggak yakin nih apakah itu akan efektif atau tidak. Karena ini kan menguji Jokowi efek itu kan. Apakah PSI efek lebih kuat daripada Jokowi efek ini gitu. Karena memang sejauh yang kita cermati memang
per hari ini kan Jokowi efek lebih besar daripada PSI efek itu pengaruhnya. Nah, oleh karena itu memang partai di Indonesia itu kan berbasis semua pada figur ya, center of candidate. Memang partai kita nggak modern. Partai kita yang modern itu kan hanya PDIP sama PKS lah. Artinya memang mereka bertumpu kepada mesin yang tumbuh secara merata. Jadi tidak bertumpu kepada figur sosok. Meskipun di partai itu ada sosok figur seperti Gerindra efek apakah lebih besar daripada Prabowo efek? Orang mengatakan ya Prabowo efek lebih besar efeknya. Termasuk misalnya di Nasdem ada Surya Paloh, ada kemudian di Golkar ada kalau Golkar kan dianggap saham bersama lah, nggak ada yang lebih menonjol kan. Kemudian di Demokrat, kader lah ya. Ya Demokrat kan dianggap itu sahamnya itu AHY SBY efek gitu, bukan AHY SBY efek masih kuat gitu. Nah barangkali itu yang diyakini per hari ini bahwa Jokowi efek lebih besar pengaruh dibanding PSI efek. Jadi mereka meyakini dengan jualan meskipun memang ada mazhab lama, mazhab sebelumnya bahwa ternyata ketika dulu PSI memakai jargon Jokowisme, menjual Jokowinya, tapi nggak ngangkat tuh gitu. Nggak ngefek. Nah sekarang saya nggak tahu apa yang mau dijual sama PSI, apakah programatik, apakah isunya. Kalau isu kemarin kan udah tergerus lagi. Isu kemarin yang lagi ribut itu sama Ade Armando sama Grace Natali itu. Termasuk termul kan. Nah apakah figurnya Pak Jokowinya, personalisasi kandidatnya, atau programatik yang akan dijual keberhasilan Pak Jokowi selama ini diingatkan kembali, apakah masih ada kerinduan masyarakat setelah 10 tahun atau 5 tahun rindu dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka solusinya pilih PSI kan gitu. Yang ketiga adalah mesin partainya, PSI-nya sendiri. Yang keempat tentu saja isu apa yang akan mereka mainkan gitu. Nah isu ini macam-macam, apakah isu anak mudanya, apakah isu pembangunannya, atau isu keberhasilan selama ini saya nggak tahu ya. Nah tetapi dari empat ini ada lagi yang lebih dahsyat, yaitu adalah logistik ya, yang dibilang oleh Kaisang dulu, kita kita nggak butuh elektabilitas, kita butuh isi tas itu. Nah mungkin mereka juga sudah mempersiapkan di bunkernya itu adalah ya mereka udah siapkan logistik yang sudah memadai untuk siap tempur gitu, karena dalam pesta demokrasi kita hari ini itu high cost kan, berbiaya mahal gitu, jadi nggak ada yang murah. Baik itu kampanye darat, kampanye udara, maupun kampanye lautnya. Jadi semuanya itu berbiaya mahal gitu. Oke. Menurut Uda, Jokowi masih menjadi magnet bagi masyarakat? Ya, saya nggak tahu, bisa iya bisa tidak ya. Tetapi sejauh yang kita cermati kan bukan soal Jokowinya. Ini kan soal bagaimana Pak Jokowi ini punya saham terhadap PSI-nya. Nah sekarang kan sebenarnya di kubu PSI itu kan pernah disampaikan Jeffrey Giovanni. Jokowi efek itu sejauh yang kita cermati, apakah itu juga akan apakah itu ada atau tidak? Ya, per hari ini saya lihat justru sentimen negatif kan. Apalagi soal masa lalu beliau yang tidak semuanya sempurna, banyak masa lalu yang bermasalah kan. Nah, termasuk beban hutang kita hari ini sudah beban hutang kita sudah mendekati 10 triliun kan. Itu dosa dari 10 tahun era Jokowi gitu. Yang jadi pemadam kebakarannya Pak Prabowo, itu harus terus terang gitu kan. Nah itu kan juga nggak akan bisa efektif Jokowi efek itu di daerah kalau orang yang udah memahami bahwa ini kelakuan masa lalu yang utangnya ugal-ugalan, hilirisasinya ugal-ugalan gitu. Jadi menjadi beban rakyat, beban negara hari ini kan. Nah tetapi ada juga, lebih enak Jokowi kan ada juga, nyaman loh, daya beli kita bagus, stabilitas bagus, kita merasa di era Jokowi itu banyak bantuan bansos, ada bantuan ini itu dan kita merasa lebih enak era Jokowi, pasti ada juga. Nah, ya kita lihat saja nanti mana yang paling besar gitu. Meskipun memang mazhab baru itu seburuk-buruknya orang pasti ada nilai baiknya lah. Ya, kita harus fair juga kan. Semua orang pasti sejelek-jeleknya orang pasti ada bau amisnya tetap ada, pasti ada juga parfum harum-harum masa lalunya gitu. Oke. Nah, intinya kalau kita lihat memang di PSI sendiri itu kan ketika kasus kemarin Ade Armando yang memotong video, memotong makna itu, kemudian ada hubungannya dengan PSI, walaupun Grace Natalia bilang jangan Ahmad Ali mengait-ngaitkan ini dengan PSI gitu. Ini urusan mereka masing-masing gitu. Itu kan mereka ingin melepaskan bahwa ini tidak ada
PSI jangan di spill lah, dilibatkan dalam konteks begini gitu. Karena mereka juga meyakini ya apalagi seperti Makassar itu kan mereka bangun basisnya PSI kemarin kandang mau jadikan kandang gajah ya Makassar atau Sulawesi Selatan. Secara tidak langsung mereka juga terlibat konflik dengan JK misalnya sebagai tokoh perdamaian dunia kan, tokoh bangsa yang pernah jadi pemimpin wakil presiden di Indonesia. Nah, itu juga mereka kemarin kan terjadi pemecatan. Ade Armando mundur sebagai anggota kader PSI. Dan kemudian banyak juga orang mengatakan di PSI itu hari ini sudah ada 2 faksi lagi gitu faksinya. Tetap Jeffrey Govani yang dulu sebagai sosok founding father-nya PSI. Di situ ada tokoh-tokoh seperti Raja Juli Antoni, sekjennya, kemudian Grace Natalia, termasuk misalnya orang-orang seperti Ade Armando dan seterusnya itu, ada Valdo Madini dan termasuk Andi, dan itu kan orang-orang yang sebenarnya loyalitasnya dulu kan ke Jeffrey Govani sebelum Pak Jokowi diambil darahnya. Karena Jeffrey kan bilang, kalau darahnya Pak Jokowi nggak bisa kita ambil, lebih baik partai ini kita bubarkan aja dari sekarang. Kira begitulah ceritanya. Jadi artinya mutual understanding-nya bahwa ketergantungan Jeffrey juga merasakan bahwa tanpa Jokowi ini partai nggak akan ada keberlangsungan gitu loh. Eksistensinya nggak akan ada. Jadi artinya akan sia-sia saja. Jadi sejak itu kan mereka akan ada 2 faksi. Nah di faksinya Pak Jokowi kan ada juga Mat Ali sekarang kan, yang mereka nggak mau spill memainkan politik identitas agama, isu-isu SARA, isu-isu yang sangat berbahaya, pusaran air, kotak Pandora yang identitas agama itu nggak boleh dibuka-buka. Kemudian kemarin mereka benturkan, mereka polarisasikan, dikentalkan blok ideologisnya, kemudian terjadi penghasutan, ya kan, penghasutan, kemudian provokasi, mulutnya Ade Armando sebagai komisaris juga. Nah itu kan kemudian orang mainkan dengan PSI-nya. Ya, nah mungkin Pak Jokowi ini juga memahami bahwa ini juga tidak positif bagi PSI, akan menggerus terutama basis-basis segmen pemilih kandang-kandangnya gajah gitu ya. Mereka merasa ini justru tidak ada keuntungannya gitu, justru merugikan PSI. Maka itu mereka kemudian berani untuk langsung mengaitkan ini dengan pemecatan itu atau pemberhentian kan, atau pengunduran diri itu gitu. Jadi memang di setiap partai ada faksi, berarti setiap partai punya gerbong. Tapi kan partai itu juga bagaimana mereka mengelola konflik yang ada kan. Tapi saya melihat hari ini nampaknya memang sosok yang sangat besar pengaruhnya di PSI hari ini kan 2 tokoh sentral itu. Magnetnya dari Pak Jokowi dan Jeffrey Govani kan. Untuk bagaimana mereka belajar dari pengalaman. Kalau 4% aku yakin bisa lolos gitu sebenarnya. Karena memang posisi PSI ini kan sebenarnya dengan ada potensi-potensi ya, kekuatan-kekuatan yang mereka tidak miliki oleh yang lain. Logistik mereka punya. Banyak kader-kader partai lain hari ini di take over sama PSI misalnya. Yang terutama PSI meyakini kader yang udah jadi dan udah jelas punya masa gitu kan. Nah, ditambah lagi sosok Pak Jokowinya, Jokowisme ini kan. Nah, jadi mungkin saja gitu. Tapi kalau ambang batas besok jadi 8%, ya belum tentu, mohon maaf. Saya yakin nggak lolos gitu. Kalau kita bicara sejarah Presiden Indonesia setelah mereka purna tugas, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi nanti akan turun gunung, itu lazim atau tidak udah? Ya memang mantan-mantan presiden kita kan memang yang saya cermati ya, kalau udah pensiun ya memang betul-betul pensiun gitu. Ini kan sebaliknya omongan Jokowi ini bilang akan pensiun kembali ke Solo, berarti dia akan tidak pensiun, itu intinya sebenarnya. Jadi katanya itu sebaliknya terus gitu. Nah, mudah-mudahan ini akan keliling Indonesia, mudah-mudahan berarti tidak akan keliling Indonesia. Kalau sebaliknya lagi. Jadi memang kita lihat Pak Soeharto kan nggak ada. Udah di masa-masa akhirnya Soekarno juga begitu. Situasinya berbeda. Ya, Megawati mengurus partai, tetapi kan nggak terlalu, yang nggak akan sampai mati-matian gitu yang ngurus. Tapi kan dia tetap mengurus partai gitu. Kemudian Pak SBY memang diserahkan ke AHY kan, dia nggak mau lagi hanya melukis dan keliling bernyanyi ya. Jadi jiwa seninya dibangkitkan kan. Termasuk mungkin ada relawan-relawan tentang lingkungan lah, mungkin tentang bencana-bencana alam, mereka masih perhatian lah gitu.
Tapi tidak sampai akan mati-matian, akan keliling, saya akan kampanyekan PSI, saya akan turun gunung. Nggak ada begitu. Ini baru satu-satunya dalam sejarah mantan presiden yang katanya akan kembali ke Solo, mau kampanye kembali bagaimana pokok E. Gitu. Kalau pokok E, pokok kita nggak laku lagi. Bagaimanapun caranya PSI harus lolos. Gitu. Ini pertaruhan nih harga mati. Ini untuk menyelamatkan, ini kursi penyelamat keluarga saya. Kira-kira gitulah. Nah kursi ini kan bisa dikasih ke Gibran juga nanti. Bisa dikasih ke Bobby juga, ke Kaisang kan. Jadi ini partai memang partai di Indonesia memang tidak ada partai yang betul-betul saham itu hanya Golkar setahu saya sama PKS dan mungkin berapa partai ya. Selebihnya kan partai keluarga, partai berbasis figur, sosok sosok figur lemperkatnya itu adalah tokoh sentral. Tokoh sentralnya adalah Jokowi tadi di PSI, di Demokrat SBY, sekarang AHY. Partai keluarga juga sebenarnya kan semuanya Indonesia kan cenderung begitu. Ada DNA-nya partai keluarga gitu. Jadi artinya setiap orang berjuang ya kalau udah partai pasti perjuangan adalah perjuangan kekuasaan. Kalau ada orang mendirikan partai bukan untuk berkuasa itu bukan partai politik, itu adalah mungkin ya bakti sosial atau kerja bakti atau pengajian ya, majelis taklim kali itu. Kalau partai politik tujuannya adalah bagaimana organisasi yang bergerak bersama untuk tujuan bersama untuk mengambil alih kekuasaan dan melakukan power sharing. Jadi tujuan partai politik itu adalah untuk berkuasa. Nah, Pak Jokowi kan sudah berkuasa 10 tahun, udah pernah jadi gubernur, udah pernah jadi wali kota. Kenapa dia nggak mau pensiun? Ini berkuasa untuk soal keberlanjutan. Ini bukan tentang dirinya. Tentang keberlanjutan kekuasaannya. Namanya dinastinya. Itu saja sebenarnya. Kalau Pak Jokowi nggak punya anak misalnya, apakah dia akan turun? Belum tentu. Ini kan ada anak-anaknya yang dipertaruhkan juga hari ini. Jadi bagi Pak Jokowi, terus terang kalau saya membaca ini adalah pertaruhan keluarganya. Jadi bagaimana untuk upaya menyelamatkan semua dinastinya. Jadi PSI ini adalah itu salah satu alatnya, caranya. Oke. Dan target jangka pendeknya adalah untuk 2029? Iya, 2029 menjadi partai parlemen dari partai non-parlemen kan. Dan 2 kali pemilu sebelumnya kan gagal. Dan tentu orang-orang gagal ini akan belajar apa penyebabnya mereka gagal kan. Apakah calegnya nggak berkualitas, atau nggak ada logistik yang masa lalu, atau nggak ada isu yang menarik gitu. Makanya ketika kemarin masuk isu identitas agama, karena Jokowi paham tentang ini justru menggerus, tidak menguntungkan, maka pasti ada izin Jokowi di situ. Gitu. Ada campur tangan Pak Jokowi untuk Ade Armando minggir dulu. Jangan diteruskan, karena ini kalau Ade Armando nggak mundur, ini akan menyeret PSI-nya. Ketika ini menyeret PSI, ini akan menggerus, mendongkrak PSI, tentu akan merusak simpul-simpul basis segmen lumbung-lumbung elektoral PSI, Partai Gajah ini di beberapa daerah. Jokowi tahu itu sebenarnya. Dia ngerti sentimen orangnya, saya paham dia. Makanya beliau berikan ruang untuk Ade Armando mundur atau dipecat kan. Oke, tapi dalam sistem politik kita ketika ada presiden yang sudah purna tugas, kemudian masih bergerak keliling Indonesia untuk menyerap aspirasi rakyat. Ya kalau Ibu Megawati jelas kan, waktu setelah tidak jadi presiden masih ketum PDIP. Pak SBY juga masih memimpin Demokrat misalnya. Tapi kan Pak Jokowi hari ini bukan ketum partai, tapi masih tetap turun gunung udah. Iya, bukan ketua umum partai, tapi saya mencermati beliau kan yang punya pengaruh saham terbesar di PSI per hari ini gitu. Buktinya kan semua post power syndrome-nya Pak Jokowi ini kan nggak selesai nih ya kan. Ketika semua menteri harus masih menghadap kan, semua kader-kader PSI masih datang ke sana. Sowan gitu ya. Jadi setelah tidak berkuasa pun itu masih terjadi pada diri Pak Jokowi gitu kan. Jadi mereka nggak mau hilang begitu saja, namanya nggak pernah disebut. Dia tetap akan menjadi pembicaraan banyak orang. Semua menteri pejabat tetap berkunjung ke rumah beliau, termasuk kader-kader PSI seluruh Indonesia untuk mendoa, termasuk untuk menjadi bupati, mendapatkan restu, dan itu Pak Jokowi itu nggak mau hilang itu. Itu penyakitnya Pak Jokowi di situ. Nggak pernah mau berhenti. Dan nggak tahu kapan berhentinya, nggak ada. Jadi saya lihat memang beliau ini
beban negara cukup besar ya, 2 tahun kita ngurus ijazah beliau kan, kegaduannya luar biasa. Itu musibah bangsa kita hari ini, 2 tahun mengurus ijazah Jokowi gitu. Jadi, kerusakannya luar biasa memang gitu. Termasuk hutang yang kita hari ini, mendekati 10.000 triliun ini adalah dosa masa lalu Jokowi yang hutangnya tidak direm, ugal-ugalan. Kan kelihatan betul tuh dari data statistik, perbedaan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh mantan-mantan presiden itu kan viral di banyak media sosial. Itu hutang terbanyak dalam sepanjang sejarah yang ditinggalkan oleh rezim mantan-mantan presiden itu hanya Jokowi. Itu dosa, itu menurut saya beban negara menurut saya. Tetapi sekarang saya nggak tahu jadi apa misi beliau mau jadikan PSI seperti apa, agendanya ya pasti PSI ingin lolos parlemen itu aja. Iya. Untuk presiden yang sudah purna tugas, kalaupun ingin tetap turun ke bawah, apakah memang perlu dideklar? Udah. Ya itu kan beliau memang senang panggung ya, panggung depan, declare itu memang penting bagi beliau mungkin. Supaya beliau tetap menjadi pusaran kekuasaan kan. Banyak perbincangan banyak orang, masih magnet dalam peta politik. Jadi beliau akan declare itu sebenarnya nggak perlu disampaikan, ya turun aja. Ada juga orang bilang bodo amat mau turun mau nggak, apa urusannya sama gua kan? Ada juga urus aja diri lu, keluarga lu sama ngurusin negara ini bukan ngurus orang kok, ngurus keluarga kok. Buktinya dalam sejarah baru lu yang ngurus presiden, ngurus anak lu sekalian gitu loh. Kan nggak ada dalam sejarah Soeharto ngurus anaknya, ya kan? SBY aja nggak ngurus anaknya, AHY pun baru boleh jadi presiden setelah SBY tidak jadi presiden, menjadi calon gubernur DKI maksud saya. Andaikan waktu itu SBY mau, AHY jadi gubernur kok itu. Kalau presidennya AHY, SBY. Tapi kan AHY maju setelah AHY tidak jadi presiden. Termasuk Gus Dur juga nggak ada, bangun kekuasaan dan anaknya nggak ada. Gus Dur, Habibie apalagi jauh. Ya kan satu-satunya orang ini nih, penyakitnya di sini. Nggak mau selesai post power syndrome itu, nggak mau selesai, nggak mau beres, dan umurnya panjang karena ambisinya kuat, gitu. Jadi ambisinya Pak Jokowi ini luar biasa. Jadi memang belum rela untuk melepaskan kekuasaannya. Ya mungkin karena dihina sehina-hinanya bagi orang. Jadi ini satu saat, awas kalian yang pernah menghina saya, merendahkan saya akan jadikan partai ini akan bisa menjadi pembelajaran bagi kalian. Mungkin itu. Jadi pada masa yang pernah sehina-hinanya, dimaki, dibully, kan di media sosial nggak ada positifnya. Jadi declare itu bisa dibaca sebagai bentuk perlawanan juga udah? Ya mungkin itu membangkitkan cara beliau memberikan pembelajaran. Yang pernah menghina, mendongret, memaki beliau, tidak pernah selalu beliau diserang karakternya, ya kan. Jadi mungkin itu juga ada penyakit di situ. Saya lihat ada penyakit. Beliau ingin suatu saat saya ingin tunjukkan gitu bahwa saya akan mengantar partai ini menjadi partai besar, dan kalian yang pernah menghina, memaki atau menjelek-jelekkan saya ya suatu saat akan malu sendiri gitu. Itu yang jiwa itu ada sama dia sekarang. Jadi orang itu kalau orang merasa terzolimi, dia merasa dimaki waktu miskin, kan semangat untuk kaya itu tinggi, semangat untuk balas dendamnya. Awas kalian yang pernah dulu maki saya, tidak menghormati keluarga saya, menghina keluarga saya karena kemiskinannya, satu saat saya akan menjadi orang kaya, kan gitu biasanya. Orang-orang yang pernah dendam begini itu bahaya. Jadi ada aroma balas dendam juga dari Jokowi? Ya pastilah, hari ini nggak mungkin enggak lah. Bagaimana hari ini keluarganya jadi bulan-bulanan, ya kan? Siapa yang disasar udah? Ya nggak tahu, yang orang-orang yang nyinyir aja mungkin nyinyir selama ini. Dan itu mungkin semua orang merasa ya di media sosial kan nggak ada positif lagi, kecuali ada buzzer sama Ternak Mulyono yang bela kan. Kalau publik kan nggak ada lagi, udah bosan kan perkara-perkara yang ya persoalan, termasuk beban hari ini semua menteri-menteri menteri-menteri rezim lama ini, Menteri Geng Solo ini jadi beban juga kan. Menurut Anda siapa yang paling terancam dengan turun gunungnya Jokowi? Nggak ada kan, semua partai nggak ada ya semua partai pasti ya, nggak tahu sih partai terancam atau enggak, atau partai nggak merasa terancam. Tapi kalau 4% ya mungkin terancam gitu, tapi kalau 8% mungkin nggak terancam. Makanya ada sekarang kan isu di non partai parlemen itu di nol aja gitu. Jadi nggak ada ambang batas parlemen gitu. PDIP tidak? Iya, partai PDIP kan merasa terancam, bisa juga karena segmen pemilihnya nggak tahu sekarang mau sama atau nggak basis segmen pemilihnya. PDIP dengan PSI kan katanya kan beda.
katanya juga ada yang sama kan, nasionalis, pemilihnya nasionalis kan. Jadi segmen pemilihnya PSI dengan PDIP itu dianggap mirip gitu. Jadi yang paling tergerus, yang paling berefek itu nanti ke PDIP gitu. Oke. Tapi menurut Uda, apakah memang Pak Jokowi harus mengambil langkah itu sebagai orang yang pernah memimpin 2 periode, kemudian purna tugas dan sempat menyampaikan saya akan kembali ke Solo jadi rakyat biasa? Ya bagi orang itu nggak konsisten. Omongan dengan perkataannya meleset gitu, penyakit gitu. Kalau pergi ke Solo ya pergi ke Solo, nggak ngurus partai lagi, nggak ngurus anak lagi kan itu. Tapi kan bagi Pak Jokowi ini nggak boleh selesai. Nggak, maksud saya akan menjadi persoalan bagi bangsa nggak? Ya persoalan bangsa ini kan udah beban beliau itu terlalu banyak selama ini kan. Banyak menteri-menteri yang sekarang yang era-era Pak Jokowi yang dulu berkuasa sekarang masih berkuasa kan nggak sensitif, nggak peka pada rakyat kan masih banyak. Terakhir kan persoalan itu yang menteri yang kacau juga sih menurut saya menteri perdagangan itu kan, saya nggak tahu menteri dari mana itu, akan menaikkan harga minyak goreng katanya kan, akan penyesuaian kembali. Padahal kita ini udah sawit terbesar, raja sawit di dunia, eksportir sawit terbesar di dunia, tapi harga minyak gorengnya tinggi. Habis sekarang minyak kitanya mau dihapus katanya, pokoknya udah nggak ada lagi stoknya gitu. Kan aneh, hobinya menaikkan minyak kan tidak ada otaknya. Masa harusnya minyak goreng kita murah dong, karena kita kan eksportir, kita lahan sawit terbesar di dunia. Masa harga minyak goreng kita tinggi? Kalau harga minyak goreng tinggi, semua kita beli mie goreng, Indomie, tahu, tempe, semua digoreng, jadi mahal. Itu salah satu dosa-dosa menteri yang menurut saya yang tidak pro rakyat kan. Nah, saya nggak tahu menteri dari mana itu. Dari geng lama atau geng baru itu kan. Turunnya Pak Jokowi bagi pemerintahan Pak Prabowo akan ada dampaknya udah? Dan saya lihat Pak Prabowo happy-happy aja, saya lihat. Nggak ada merasa terancam juga. Partai Gerindra mungkin merasa juga masih kuat ya. Tapi nampaknya kan PSI juga pernah bilang di Banten atau di mana itu, bahwa partai PSI tidak akan melampaui Gerindra gitu kan. Mungkin paling takut sama Gerindra aja satu-satunya gitu, karena presidennya masih Prabowo kan. Takut digergaji angin sama Prabowo gitu kan. Itu contohnya gitu. Tapi secara partai kan Gerindra memang wajar kan, partai itu kan kalau presiden itu puas kinerjanya bagus, maka Gerindranya ikut terderek kan. Terderek karena memang biasanya kan dalam penelitian-penelitian jurnal Electoral Studies yang pernah saya teliti itu kan, kalau orang puas dengan kinerja presidennya, approval ratingnya bagus, maka automatically orang akan memilih partai presiden incumbent-nya yaitu Gerindranya. Jadi itu satu paket. Maka pemilu itu diserentakkan supaya orang yang puas tadi memilih partai yang sama dengan partai presiden gitu. Nah, sekarang kan Nasdem bilang, PSI bilang, Partai Gajah bilang, oke, kita tidak akan melampaui dari Gerindra gitu kan. Itu sebenarnya strategi licik sebenarnya. Supaya aman aja. Karena kalau ketahuan nanti mengancam eksistensi partai incumbent presiden, digergaji juga nanti. Operasi senyap juga itu. Oke, turunnya Jokowi akan membawa dampak positif untuk reputasi Gibran sebagai Wapres? Ya kalau Gibran reputasinya bagus-bagus, saya lihat setahun ini makin bagus, sentimennya positif, udah nggak ada lagi asam sulfatnya, ya kan? Bahkan panggung-panggung terbesar pun dikasih ke Gibran sekarang kan, terakhir ini MRT Gibran. Dulu di era Kiai Haji Ma'ruf Amin nggak boleh hanya ngurus zakat, ngurus pesantren kan, wakil presiden di era, padahal udah Kiai Haji Ma'ruf Amin udah memutuskan nggak mau maju waktu itu, tapi panggung yang dikasih ya panggung hanya urusan-urusan terbatas kan. Kalau udah MRT, permission MRT udah Gibran, berarti kan jangan-jangan Prabowo udah menyiapkan Prabowo Gibran Teddy itu, jangan-jangan. Prabowo akan menyiapkan Gibran Teddy gitu. Jangan-jangan Gibran ini disiapkan Prabowo, kita nggak tahu juga. Karena panggungnya udah dikasih semua, saya lihat. Keliling daerah siapa sekarang? Gibran. Pak Jokowi keliling dunia, Pak Prabowo keliling dunia, Gibran keliling Indonesia. Pasca Natal di NTT kemarin kan, kemudian beliau ke daerah-daerah tiap bulan, tiap minggu saya lihat, saya perhatikan. Menyapa, menyalami, say hello, bertatap muka, kontak mata, kontak batin dengan rakyat. Ya, face to face itu kan andalan kekuatan orang dalam pemilu kan itu. Belum ada per hari ini yang bisa menggantikan face to face, tatap muka, menyapa, menyalami, bertemu, bertegur sapa dengan rakyat itu belum ada. Media sosial pun belum sanggup sebenarnya. Karena itu kan kekuatan darat, serangan darat.
Nah, itu diserahkan ke Gibran sekarang. Dan itu diperkuat dengan Pak Jokowi akan turun gunung. Iya, makin kuat lagi. Jadi memang ini panggung ini memang disiapkan oleh Pak Prabowo jangan-jangan untuk Gibran, PSI dan Jokowi. Saya lihat karena nggak tanggung-tanggung gitu loh. Diserahkan betul semuanya. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang Pak Prabowo memang nggak mau maju lagi. Tapi saya kan nggak tahu juga Pak Prabowo juga memancing aja setahun ini dilihat aja dulu. Belum tentu juga kan tahun depan Prabowo berubah Ya. pikiran kan. Oke. Tapi Pak Prabowo pasti ingin maju lagi harusnya menurut saya 2 periode lah. Ya. Nah, kalau kita bicara momentum udah, ini kan momentumnya Pak Jokowi declare akan turun gunung. Ini kan berarti jelang pertengahan periode kekuasaan pertama Prabowo Gibran. Nah, dari sisi momentum udah melihatnya seperti apa? Turun gunungnya Jokowi ini. Iya, itu pas sebenarnya 2,5 tahun lagi lah ya. Pemilu itu kan setahun. Pemilu itu udah panasnya 2028 tuh udah panas. Oke. Jadi sebenarnya itu pemilu itu nggak lama lagi sebenarnya. Pemilu dalam politik itu tahun politik itu tahun yang sangat nggak lama, nggak jauh-jauh. Orang bilang oh ini 3 tahun lagi, nggak, politik itu tahunnya bentar, nggak lama. Jadi bukan waktu yang lama. Ini 3 tahun itu dalam politik. Jadi dia memanaskan mesin nih, Pak Iya, Jokowi ya? udah pas momentumnya, manasin mesinnya. Jadi memang Pak Jokowi kan targetnya nggak muluk-muluk ya. Mungkin bagaimana Gibran jadi wakil presiden lagi, itu minimal mungkin ya. Kalau bisa jadi presiden kan itu nampaknya. Dengan dipersiapkan PSI kan sebagai partainya. Gitu. Nah, terus Dewan Pembinanya sebagai apa namanya, Dewan Pembina itu kan orang yang paling kuat seperti Gerindra, Dewan Pembinanya Pak Prabowo kan. Nanti Dewan Pembinanya adalah Pak Jokowi. Kemudian nanti Kaisang mungkin ketua umum tetap, habis itu yang lain-lain keluarganya ya dipersiapkan jadi kepala daerah kan gitu. Itu sudah dalam rumusnya Pak Jokowi kan gitu, karena memang orang ini nggak pernah puas kan sebenarnya. Nggak ada pernah lelah, nggak pernah capek. Makanya dia bilang saya nggak akan pernah lelah kan, nggak pernah capek. Dan dalam benak beliau adalah kekuasaan sampai kiamat gitu. Atau duluan kiamat dulu baru kekuasaannya selesai. Oke, nah udah kira-kira respon seperti apa dari partai-partai dengan turun gunungnya Pak Jokowi? Menurut Uda ya? Ya partai itu bagaimanapun kalau ada yang lebih bagus daripada mereka pasti terancam lah ya kan. Pasti nggak nyaman kan. Apalagi menggerus suara segmen pemilihnya sama basisnya nih. Ya nasionalis religius atau nasionalis atau pemilihnya dari anak muda atau buruh atau mana gitu. Ya pasti ada yang terancam pasti kan. Tapi ada juga partai masa bodoh nggak peduli amat gitu. Karena bagi dia ya partainya sudah punya basis yang apa namanya yang partai ID-nya kuat gitu. Jadi mereka sudah merasa percaya diri gitu kan. Karena di Indonesia itu kan partai kita tuh partai kader itu kan ada partai kader, ada partai massa. Jadi jumlahnya kan sebenarnya Indonesia itu kan partai itu nggak ada yang tetap pemilihnya pemenangnya gitu, ganti-ganti terus kan. Walaupun PDIP sempat 3 kali mempertahankan pemilu menang kan. Kita lihat 2009 apakah nanti biasanya setiap presidennya langsung partainya pemenang kan. Nah, kalau Presiden Prabowo kan harusnya Gerindra pemenang nih. Kita lihat nanti. Nah, selalu berubah-ubah gitu kan. Jadi voting mass-nya tinggi besar, pemilih swing voters-nya tinggi. Jadi tidak ada pemilih yang taken for granted, yang strong voters-nya itu nggak terlalu. Jadi Indonesia tuh perilaku pemilihnya itu cenderung melihat hal-hal yang baru kan. Ada ide-ide pikiran yang baru. Nah, kita nggak tahu PSI mau jualan apa gitu. Mau apakah menjual dulu, kalau PSI kan jual anak mudanya. Nah, besok mau jual gajahnya atau menjual logistiknya atau menjual ide pikirannya atau menjual prestasi Jokowinya atau menjual isunya. Isu apa yang mereka perjuangkan. Nah, kita nggak tahu karena ada partai yang merasa nggak perlu kita bicara program, nggak perlu kita bicara isu, nggak perlu bicara tentang figur, kita bicara uang aja. Ada juga. Isitas. Ya, isitas. Ada juga mereka bicara figur dengan memasukkan sosok-sosok selebritis gitu. Jadi sebagai pengumpul suara. Bicara figur udah, apakah Jokowi akan menjadi tokoh kunci untuk 2029? Ya menjadi tokoh kunci belum tentu juga. Apakah nama beliau masih punya efek atau enggak, itu aja diuji nanti. Indonesia itu kan 10 tahun baru orang rindu kan biasanya. Ini baru 5 tahun kan. Apakah orang udah rindu sama Jokowinya? Nah, 2 tahun dong, 2 tahun kan, belum 5 tahun. Iya, orang belum tentu rindu kan. Kalau orang rindu baru, misalnya udah 10 tahun,
Tapi kan ada juga ngomong di daerah-daerah sekarang orang udah banding-bandingkan ini. Lebih enak daerah Jokowi misalnya. Berarti kan itu mau disasar itu. Itu kan itu ceruk yang menjanjikan bagi Jokowi. Mereka udah sadar nih kalian semua nih. Enak zamanku tuh kan di zaman enak zamanku tuh gitu daerah Soeharto kan gitu kan. Oke. Enak zamanku tuh gitu. Jadi segmen-segmen seperti ini masih menjadi worth it bagi Jokowi gitu. Karena beliau pernah menjadi presiden 2 periode kan. Nah. Tapi kalau era Pak Jokowi Gerindranya nanti kuat, Prabowo-nya kuat bahwa era Prabowo lebih enak, LPG murah misalnya ya. Era Prabowo LPG murah setelah diganti NNG ya. Kalau nggak salah ya mau diganti, kalau nggak salah saya tahu saya apa namanya ya NNG ya. LPG mau diganti konversi itu, konversi apa LPG misalnya. Kemudian di era Pak Jokowi LPG tinggi harganya misalnya. Pupuk di era Prabowo lebih murah karena disubsidi. Sekarang hanya 95.000 per karung pupuk subsidi. Terus era Pak Jokowi BPJS naik terus harganya, era Prabowo BPJS gratis misalnya nanti. Semua lapisan, mau dia orang kaya, mau orang menengah, orang miskin, setiap dia punya KTP warga negara dia berobat hanya bayar seperti di Tiongkok misalnya. Tiongkok kan itu sekarang rumusnya. Hanya bayar uang administrasi 5 yen setara dengan 12.000. Kalau sakit, mau operasi, mau apapun ditanggung oleh negara. Nah, kalau itu kan beda nanti. Maka Prabowo makin kuat. Belum tentu Jokowi Jokowi efek belum tentu berlaku nanti. Kenapa? Dia lebih susah dibanding sekarang misalnya. Tapi tinggal Pak Prabowo berani nggak BPJS ini gratis misalnya. Karena itu layanan dasar. Contohnya nanti air mineral kita lebih murah gitu. Gas kita lebih murah. Minyak goreng kita tadi yang mahal. Era Jokowi juga pernah mahal. Kita sawit terbesar tapi minyak goreng langka. Kan pernah. Nah, itu juga akan jadi pembanding. Termasuk pendidikan juga. Sekarang misalnya banyak ada sekolah rakyat. Kemudian ada sekolah yang betul-betul diselesaikan oleh rakyat. Apalagi ini. Nah, termasuk misalnya pajak. Besok turun 10% misalnya. Karena ekonomi kita udah baik. Walaupun hari ini berat. Haji kita sudah turun misalnya harganya. Kemudian perampasan aset disahkan di era Prabowo. Orang nggak akan melihat era Jokowi itu ada keberhasilan sebenarnya. Kalau layanan-layanan dasar ini berhasil Prabowo yakinkan bahwa di era dia lebih baik dibanding era Jokowi, maka yang ngomong-ngomong di daerah-daerah tadi, atau pemda-pemda yang ngomong di daerah tadi nggak bakal berani lagi ngomong begini. Era Jokowi lebih enak loh dibanding sekarang. Kan dia ngomong itu karena memang ada situasi yang dikacaukan di dalam sekarang. Gitu. Menurut Uda, apa yang masih bisa dijual dari Jokowi? Nggak ada. Apa yang mau dijual? Katanya infrastruktur tol naik semua sekarang. Ya kan? Bahkan mau dinaikkan PPN, ya kan? Jadi ini diklaim tol-tol swasta juga kan? Nah intinya saya nggak tahu apa yang dibanggakan gitu. Tapi kok masih pede untuk turun gunung? Ya itulah namanya usaha ya nggak apa-apa lah, coba aja usaha mana tahu ada hasil kan? Dan kita juga nggak boleh meremehkan itu kan? Ya namanya orang ikhtiar. Kan itu sebagai warga negara juga nggak ada aturan undang melarang dia untuk tidak boleh kampanye, tidak mendirikan partai, nggak ada. Kecuali kita buatkan aja undang-undang setiap mantan presiden harus pensiun gitu. Nggak boleh mendirikan partai, nggak boleh kampanye keliling Indonesia. Kita buat sekali undang-undangnya. Berarti memang Jokowi memang betul-betul pulang ke Solo, nggak boleh kemana-mana gitu. Memang balik ke Solo sebagai rakyat biasa, gitu kan? Ini kan nggak ada undang-undangnya. Jadi kalau kita lihat apa prestasi nggak ada, ini utang aja 10 triliun ini. Mendekati 1.000. Ya, 10.000 triliun ya kan? Nah udah. Kemudian ada yang menarik juga nih. Selain turun gunung, Pak Jokowi juga akan melakukan pertemuan secara rutin dengan para relawannya 3 bulan sekali. Ini kan sudah purna tugas, tapi masih. Sebenarnya Pak Jokowi ini orangnya sebenarnya senang. Ijazah ini jangan yang dipelihara sama beliau, kita nggak tahu juga. Jadi namanya masuk pusaran air terus, dibicarakan orang, diperbincangkan, dipergunjingkan orang. Orang Indonesia itu kan underdog effect. Oh, ini orang terzolimi, orang senang, happy. Jadi kalau dia dibicarakan, dijelekin terus, dia tuh happy, jangan-jangan itu. Nah, sekarang dia kan kita bicarakan dia juga senang nih. Ya kan, namanya selalu menjadi pergunjingan publik kan. Nah, saya nggak tahu mau ketemu mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau sekali berapa dengan relawan itu karena hak dia beliau juga beliau. Suka-suka beliau lah ya. Mau dia mau ngapain terserah dia kan. Nah, cuma jangan lupa bahwa beliau juga nggak punya prestasi yang seperti yang kita banggakan gitu loh. Justru hari ini daya pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dibanding sebelumnya, ya kan? Padahal dengan tantangan yang berbeda gitu. 5,61 kan.
Tapi tantangan hari ini kan yang dimainkan serangan balik ke Pak Prabowo juga ganas ini. Saya tak khawatirnya serangan balik ini dari buzzer-buzzer Jokowi juga atau buzzernya apa namanya Ternmul ini kita nggak tahu juga bisa ya bisa tidak kan? Kenapa? Ketika Pak Prabowo ganas menghadapi apa namanya Raja Tambang, Raja Minyak Sawit, ganas Prabowo membulldozer Raja apa Hutan. nama hutan, kemudian menghabisi semua mafia-mafia itu, termasuk judi online dan seterusnya itu, Oke. nggak ada main-main gitu kan? Kan serangannya baliknya juga berat sekarang gitu loh. Apanya serangan baliknya tuh apa indikasinya? Lihat buzzer hari ini, influencer menyerang Prabowo itu. Saya khawatir begitu. Karena oligarki ini juga nggak happy juga gitu. Kalau bisnis dia terganggu, kemarin rampasan-rampasan perang itu dipamerkan di kejaksaan kan, dari hutan, dari sawit, dari tambang kan, apa dibuatlah kemudian apa namanya kemarin penertiban tambang-tambang ilegal itu kan, Satgas ya PKH. Satgas PKH itu kan nggak nyaman oligarki. Nah, pertaruhannya nggak main-main. Ada serangan balik terhadap Presiden Prabowo yang mendonggrek beliau hari ini. Itu yang kita kasihan juga. Nah, ini dari siapa? Kalau Presiden Prabowo paham nih, harus ditelusuri nih siapa ini dalangnya kan. Karena Presiden Prabowo ini kan banyak hal-hal yang prestasi beliau, misalnya ojek online kemarin, beliau kan sudah berpihak itu, menurunkan aplikasi. Oh, itu kan sebuah prestasi juga sebenarnya. Harus kita kawal juga. Ini terlaksana atau tidak yang hampir 8% Udah pemotongan ojek online ini. apa kepentingan Jokowi terkait serangan terhadap Prabowo itu? Ya kalau sebenarnya kan lebih senang aja kalau Gibran nggak pernah melakukan blunder, sentimennya positif terus. Nah, yang happy itu kan Jokowi sebenarnya. Kenapa? Karena nanti kalau panggung dikasih terus ke Gibran, Gibran sentimennya positif. Yang blunder Prabowo terus. Nah, kalau ada isu-isu yang dihembus-hembuskan begini oligarki, kan yang bisa melakukan kudeta ini kan oligarki nih, ya kan? Nah, kalau memang ini real ketika dolar nggak ketahan naik terus, ini ada desain ke sana, maka kan yang happy itu kan orang yang paling ada di samping, yang nggak jauh-jauh dari presiden, yang paling dekat dengan presiden, kan itu sebenarnya yang paling happy. Karena citranya juga positif. Nah, itu juga bahaya sebenarnya, nggak boleh dibiarkan. Oligarki masih mesra dengan Jokowi meskipun sudah purna tugas? Ya katanya begitu, oligarki itu senang sama Jokowi karena dilayanin, semua maunya oligarki difasilitasi, apa mau layanannya. Banyak cerita orang oligarki itu paling happy ada Jokowi katanya. Berarti itu nggak benar sebenarnya. Kalau ada oligarki yang happy sama presiden itu nggak benar. Yang benarnya adalah ketika oligarki marah sama presiden itu itu yang benar. Hari ini oligarki semua marah pada presidennya. Karena semua dihabisi, di bulldozer semua. Nggak ada kasih ampun. Ya kan? Nah, itu yang saya lihat hari ini. Maka ada serangan balik terhadap Prabowo yang gila-gilaan, ngeri. Maksud udah oligarki merapat ke Solo? Ya itu nggak tahu. Mungkin mereka udah bisa iya, bisa tidak. Yang namanya itu kan nggak bisa dibuktikan. Itu kan ibarat kentut aja, bisa dirasakan tapi nggak bisa dibuktikan gitu. Tapi orang pernah merasa di era beliau itu pasti kok enak banget gitu. Oligarkinya bilang difasilitasi, ditelepon kapanpun enak, apa mau kita dikasih semua, mau izin ini dikasih, mau tambang dikasih, misalnya kan. NU-nya happy, Muhammadiyahnya happy, kan gitu pada waktu itu. Kasih mainan tambang, ini kan itu. Itu kan fakta-fakta dulunya. Cuma kan sulit dibuktikan, hanya bisa dirasakan. Gitu. Udah apakah declare Pak Jokowi turun gunung, ini bisa dibaca sebagai warning juga bagi Pak Prabowo? Ya, menurut saya Pak Prabowo jangan-jangan nggak merasa terancam juga, happy-happy saja, dan merasa nyaman-nyaman saja. Bahkan jangan-jangan Pak Prabowo juga punya mimpi ke depannya. Dia udah bilang, saya cukup 5 tahun misalnya, saya akan dukung nanti Prabowo, Gibran Teddy misalnya. Kan kita nggak tahu juga. Ya kan? Kalau dengan konteks sekarang, dengan leluasannya Gibran, ruang geraknya, kok merasa saya nggak mau maju lagi Pak Prabowo atau gimana nih? Gitu. Atau udah sangat percaya diri Pak Prabowo ini akan menang dengan MBG ini. Jadi nggak perlu menyapa rakyat ke daerah-daerah, nggak perlu berkeliling Indonesia, nggak perlu say hello, nggak perlu misalnya Pak Prabowo kalau ingin ngambil sentimen positif kan gampang sekali nih. Nah ini menarik dah. Presiden yang yang tengah bertugas jarang turun ke rakyat, ini yang sudah purna tugas malah mau turun ke bawah. Nah itu yang menariknya. Presiden Prabowo saja udah nggak mau turun ke bawah kan? Karena memang tadi beliau sudah meyakini bahwa rakyat akan memilih bukan karena pencitraan mungkin ya, memang betul-betul turun ke bawah. Program itu dirasakan rakyat gitu kan? Okay. Karena harga-harga yang murah tadi kan.
Nah ini udah pensiun tapi mau turun ke bawah, berkeliling Indonesia lagi. Berarti energinya Jokowi ini lebih kuat daripada energinya Pak Prabowo ini. Jangan-jangan ya. Energi dalam segala aspek. Iya, untuk mungkin ambisinya, syahwat politiknya, ya kan? Keinginannya untuk bagaimana bangkit untuk melawan atau dendam politik terhadap orang-orang yang pernah dianggap Jokowi adalah apa namanya, setelah dia tidak berkuasa, post-power syndrome itu dia merasa ditinggalkan. Termasuk energi logistik udah. Ya, energi logistiknya mungkin udah cukup memadai juga gitu kan untuk turun kan. Karena dalam pemilu Indonesia tuh kalau nggak ada logistik agak sulit kan begitu selama ini. Makanya memang yang penting bukan elektabilitas tapi isi tas kan gitu. Itu yang menarik sebenarnya. Jadi saya mencermati ya menurut saya ketika memang ruang gerak itu Gibran hari ini luar biasa, PSI juga nanti misalnya 4% besok tetap ambang batas, berarti kan ruang geraknya peluang PSI untuk lolos kemudian punya wakil presiden atau presiden ke depan lebih besar. Dan Pak Prabowo merasa tidak terancam juga. Mungkin bagi mereka ya apa juga yang perlu diwaspadai nggak perlu. Tapi kan kita sebagai pengamat ya mengingatkan saja dalam politik itu mazhab saya kan Machiavellian-nya guru saya kan Pak Jokowi. Kalau kita nggak penggal lehernya, leher kita dipenggal. Itu mazhab saya. Itu suruh saya itu Pak Jokowi. Kelicikan, bagaimana manuver, bagaimana taktik politik, itu ilmu saya sama Jokowi. Tapi ilmu tentang kemaslahatan, berguna bagi rakyat belum tentu, ya kan? Kalau memang nanti turun gunung untuk menyerap aspirasi rakyat, kira-kira rakyat akan menyampaikan apa ke Pak Jokowi menurut Uda? Ya kan itu semua bisa disetting dalam politik, nggak ada yang alamiah. Buat orang nangis-nangis itu juga bisa, buat drama juga bisa, drama Korea juga bisa, peluk-peluk Jokowi udah rindu, bisa aja itu. Politik ini nggak ada, semua kan drama, desain, bisa arsiteknya kan dia jago dia begitu-gitu. Masa nggak ada yang natural dah? Ya kalau nggak natural nanti ada yang bawa golok nanti dikejar gimana? Atau ada yang bawa kelapa muda nanti dilempar kan? Kan jadi malu jadinya. Tapi pasti udah dikondisikan semua. Ada yang kan gimmick begitu, pura-pura nangis, kan udah biasa politik. Saya dalam politik ini udah kenyang begitu-gitu. Ada yang nangis, ada yang sampai teriak-teriak, itu kan enggak ada yang alamiah di Indonesia. Mana ada orang yang teriak-teriak di Indonesia? Karena terlalu fanatik gitu berlebihan. Enggak ada itu omong kosong, tai kucing semua enggak ada. Itu didesain semua. Masih laku. Laku di Indonesia begitu itu. Buktinya Deddy Mulyadi laku di Indonesia sekarang. Enggak ada kerjanya. Cuma nangis-nangis aja. Tapi dramanya bagus itu loh. Desainnya bagus, ya kan? Simpati orang bagus, sentimen. Jadi di Indonesia itu nggak perlu kerja juga nggak apa-apa. Asal dapat sentimen aja, orang senang aja. Orang udah bahagia aja lihat dia. Sentimen itu udah hebat jadi presiden Indonesia. Terus bagaimana kita mengukur atau melihat aspirasi yang murni udah dari rakyat? Nggak tahu saya sih konteks sekarang ya. Karena dalam politik Indonesia itu nggak ada yang alamiah gitu. Itu aja sih. Bagaimana semuanya panggung belakang, panggung depan itu didesain kan? Dramaturgi. Ya, dramaturgi. Semuanya ada apa namanya? Semua ada ngatur gitu. Ada yang sutradaranya gitu. Dan ada skenarionya. Skenarionya ada. Oke. Udah, terima kasih. Sobat Madilab, demikian tadi perbincangan saya bersama Pangi Sarwicaniago, pengamat politik dari Voxpol ya, terkait rencana mantan Presiden Joko Widodo yang akan turun gunung ke seluruh Indonesia untuk menyerap aspirasi dari masyarakat setelah Pak Jokowi menyatakan dirinya 99,9% sudah pulih dan siap untuk turun gunung. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terima kasih.